Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka. Azka. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi informatika. Sebelumnya, saya adalah guru informatika SMA Medina Bandung, dan saya hari ini akan menjelaskan sedikitnya materi kelas 10 yang ringan-ringan saja, yaitu mengenal, berpikir komputasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir secara efektif, efisien, dan sistematis, serta juga logis untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada logis, ada sistematis, dan efisien. Efisien ya, tujuannya adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah ya. Jadi ketika kita punya masalah, kita harus menyelesaikannya secara logis, sistematis, dan efisien ya. Jadinya tertata ya, terpola. Oke? Ya, selanjutnya dari berpikir komputasional ini memiliki 4 pilar. Ada 4 pilar dari berpikir komputasional. Yang pertama itu ada yang namanya dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu sebuah masalah yang besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, itu yang dinamakan dekomposisi. Misal kita ingin membuat jadwal piket siswa di kelas 10 1 misalkan, contoh ya, kita dekomposisikan dulu. Judulnya adalah, masalahnya adalah membuat jadwal. Nah, sehingga apa yang pertama harus dilihat? Jumlah siswa, jumlah hari, kemudian dibagikan menjadi beberapa hari. Nah, itu yang disebut dekomposisi. Jadi ada masalah tuh dipecah menjadi kepingan-kepingan kecil ya. Itu yang disebut dengan dekomposisi ya. Memecah masalah yang besar menjadi kecil, memecah masalah ya. Masalah. Oke. Ini yang pertama. Kemudian ada yang kedua. Tuh, ada pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pola ya. Pengenalan pola. Oke. Terlihat ya. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau keteraturan ya antar bagian atau kebiasaan lah gitu ya. Misal ibaratkan ya, kita kasih contoh. Misal 3, 9, 27. Nah, setelah 27 itu angka berapa? Setelah 27 itu angka 81, terus 243. Nah, ini polanya, ini kelihatan, ini ada pola. Polanya itu 3 dikali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 243. Jadi ini polanya tuh dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, ini yang dinamakan pola. Mencari kesamaan antar bagian atau kebiasaan yang pasti terlihat. Ini yang dinamakan pola ya. Pola ya, ini yang dinamakan pola. Oke. Ini pola. Nah, misal kita kasih contoh lagi. Kalau setiap hari Senin akan dilaksanakan upacara bendera, maka setiap minggu depannya lagi, Senin minggu depannya lagi, akan ada lagi upacara bendera. Nah, itu yang dinamakan pola. Nah, ya.
Sesimpel itu. Sesimpel itu. Ya, itu pola namanya. Kalau dikali 2 misalkan polanya 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Ya, dan seterusnya ya. Itu namanya pola ya. Jadi mencari kesamaan antar bagian. Kesamaan. Ya, ya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua ada pola ya. Ini dari bagian dari pilar berpikir komputasional ya, ada 4 ya. Ini baru 2 ya. Dekomposisi sama pengenalan pola ya. Pilar ya. Pilar tuh pondasi mungkin ya. Pondasi seperti bangunan ada pilarnya, itu pondasinya ya. Oke. Seperti itu. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada yang dinamakan abstraksi. Apa itu abstraksi? Jadi abstraksi ini adalah fokus ke hal penting saja ya. Hal penting. Ya. Jadi kalau kita misalkan ingin berangkat dari rumah ke sekolah, ya kita fokusnya ke itu, sampai tujuannya. Jangan fokusnya lihat kiri kan bangunannya warna apa, ya harus naik angkot yang warna apa. Kita fokusnya ya udah gitu. Kita udah punya tujuan, misalnya dari rumah ke sekolah cuma 2 kilo, ya udah kita misalkan naik angkot sekali saja udah nyampe gitu. Nah itu contoh ya. Jadi fokus ke hal penting saja, yang nggak pentingnya dibuang saja. Kalau kita masak nasi goreng, nggak mungkin kita tiba-tiba masak seblak gitu. Nggak mungkin kita tiba-tiba menggoreng seblak ya. Jadi fokus ke hal penting saja, penting ya, to the point bahasa Inggrisnya ya, seperti itu ya, harus to the point ya, gitu ya. Hal-hal tidak pentingnya dibuang saja ya. Kemudian yang keempat ada yang dinamakan algoritma ya. Apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara berurutan. Ini langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara berurutan. Kalau dekomposisi tadi hanya memecah masalah, nah ini dijelaskan di algoritma langkah-langkahnya. Jadi ketika kita punya masalah, kita harus menggunakan cara berpikir komputasional, yaitu berpikir secara logis, sistematis dan efisien ya. Jadi dipikirkan secara logika ya. Pertama kalau ada masalah kita dekomposisikan dulu, dipecah masalahnya. Kemudian kita lihat polanya, kesamaan atau keteraturannya atau kebiasaannya. Setelah itu kita fokus ke hal pentingnya saja, fokus ke masalah aja. Ya. Yang terakhir kita selesaikan dengan menggunakan algoritma ya. Langkah-langkahnya kita selesaikan. Contoh studi kasus. Saya ingin misalkan masak mie goreng full topping. Mie goreng full topping ya. Mie goreng full topping. Full topping. Full topping. Topping tuh. P-nya yang banyak ya karena full toppingnya, oke? Ya, seperti itu ya. Ini masalah ya. Pertama-tama kita harus apa? Dekomposisikan terlebih dahulu. Dekomposisi. Ya. Komposisi. Ya. Apa aja ketika kita ingin masak mie goreng? Yang pertama itu ya bahan utama ya. Bahan utamanya mie goreng. Ya. Terus kemudian ada topping-toppingnya, entah itu keju cheddar, chili oil termasuk topping, dumpling ayam, dumpling keju, sosis, telur, bakso, cikua, dan lain sebagainya. Ini bahan-bahannya. Oke. Yang kedua alatnya seperti panci, kompor, piring, sendok, seperti itu. Ya.
Yang ketiga ada tahapan-tahapannya. Tahapannya merebus ya, mulai dari penyiapan alat dan bahan, dan nanti itu tahapan-tahapan akan dijelaskan di algoritma nanti ya. Kemudian polanya merebus, ada pola di sini, pengpola. Polanya ada pola merebus ya, pola rebus ya. Polanya ketika kita masak mie goreng itu harus menunggu air mendidih terlebih dahulu ya, baru dimasukkan mie-nya. Itu kan pola ya. Ada di saran penyajian juga ya mie goreng. Oke. Terus pola urutan ya. Urutannya ya, jangan mie-nya dulu baru dimasukin air ya. Jadi harus tunggu dulu mie-nya sampai mendidih baru dimasukin mie-nya ya. Terus bumbu ya, ketika mie goreng bumbunya itu udah pasti di piringnya. Ketika si mie-nya udah matang baru masukin bumbunya. Nggak mungkin si bumbunya dimasukkan ketika mie-nya masih direbus. Pola bumbu di sini, pola bumbu ya, seperti itu. Oke, ini dekomposisi, pola. Kemudian di sini abstraksi. Kita fokus ke hal penting saja ya. Kita fokusnya untuk memasak mie goreng full topping ya. Berarti nggak ada hubungannya dengan merek Indominya, merek mie-nya, merek mie, nggak ada hubungannya. Terus apa? Warna pancinya, warna panci ya, ini nggak ada hubungannya. Kita fokusnya gimana caranya menyajikan si mie itu. Mie-nya harus matang, toppingnya lengkap, enak, udah sesimpel itu. Nah, sesimpel itu tadi. Oke, bisa dipahami? Oke ya, kita langsung saja ke yang terakhir, algoritma ya. Di sini saja ya, sepertinya kita agak nyeret ke atas ya. Algoritma langkah-langkahnya. Langkah pertama, langkahnya 1, siapkan alat dan bahan. Siapkan ya, ini tahap persiapan langkah 1 ya. Siapkan alat dan bahan ya, alatnya panci, kompor, piring dan lain sebagainya. Bahannya yang seperti tadi, Indomie, mie-nya, topping-toppingnya. Oke. Kemudian langkah kedua ya, itu rebus ya. Rebus, tahapan merebus ya, memasaknya ya. Tunggu dulu airnya ketika ini ya, tahapan merebus ya. Yang kedua tuh rebus mie-nya dan juga topping-toppingnya. Mie dan topping-toppingnya direbus semua, meskipun judulnya mie goreng tapi tetap dia harus direbus ya. Langkah yang ketiga itu apa? Penyajian ya. Disajikan ketika mie dan toppingnya sudah matang ya, sudah masukkan bumbu ke dalam piring, kemudian sajikan beres ya. Tadi itu ya, dekomposisi, dipecah dulu masalah, dilihat polanya, pengenalan pola atau kesamaan yang berulang yang udah pasti kebiasaannya seperti itu. Kemudian fokus ke hal penting, diabstraksi, lalu kita selesaikan dengan algoritma ya. Jelaskan langkah-langkahnya, siapkan alat dan bahan, dijelaskan secara detail, terus rebus mie-nya, bla 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 sampai disajikan ya. Sesimpel itu ya, sudah selesai ya. Seperti itu ya, mudah kan ya. Ini materi untuk kelas 10 ya, mengenal berpikir komputasional ya, sebelah sini ya. Oke, kemudian tugas ya. Tugasnya adalah bagaimana cara menggoreng kentang dengan menerapkan 4 pilar berpikir komputasional ya. Tugasnya ya untuk saat ini ya, menggoreng kentang dengan menerapkan 4 pilar tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.